Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat sekalian. Semoga Anda tetap dalam naungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala perkaranya, diberkahi hidupnya, semuanya dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, dari A sampai Z. Semua urusan-urusannya diberikan jalan keluar, dimudahkan, disegerakan untuk lunas hutangnya. Bagi yang sedang mencari hutangan, semoga diberikan kemudahan memperoleh pinjaman. Sahabat sekalian, kita hidup di dunia ini tentu tidak semata-mata, dan tiada alasan atau tentu tidak serta-merta Tuhan ini menciptakan manusia. Setiap hal yang diciptakan oleh Tuhan pasti mengandung hikmah di dalamnya, pasti mengandung manfaat di dalamnya, dan pasti mengandung konsekuensi di dalamnya. Maka semua hal yang kita hadapi, semua hal yang kita alami, yang kita lalui, yang berada di hadapan kita, sudah selayaknya untuk kita kaji sisi-sisi hikmahnya, untuk kita renungkan kemanfaatannya, dan kita ambil nilai-nilai kebaikannya. Dalam penciptaan jin dan manusia, jadi ketika Allah menciptakan jin dan manusia itu, tugas utamanya tidak lain adalah untuk mengabdi kepada Allah, untuk menghamba, untuk bersimpuh bersujud kepada Allah, banyak-banyak mengingat Allah dengan amalan-amalan atau tata-tata aturan ibadah yang memang sudah diatur di dalam kepercayaan atau agama kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah jelas bahwa diciptakannya jin dan manusia tidak lain adalah untuk mengabdi, untuk beribadah kepadaku Allah. Surat Al-Dzariyat ayat 56 kalau tidak salah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yang dikasihi, yang disayangi, dalam kita beribadah, konteksnya Islam atau apapun agama Anda, dalam kita beribadah, bagaimana agar kita nyaman di dalam sebuah ruang ibadah. Contoh misalnya ketika kita sholat, bagaimana agar kita nyaman di dalam sebuah ruang sholat itu. Ruang yang dimaksud di sini adalah ruang keadaan, ruang kahanan, ruang situasi dan ruang suasana. Ya, bukan ruangan dalam artian tempat yang digunakan untuk sholat, tetapi ruang suasana, ruang hawa, ruang rasa di dalam kita sholat itu. Bagaimana agar kita tidak terkena rasa was-was, tidak ada rasa ketergesa-gesaan untuk secepat mungkin selesai sholat, kemudian setelah selesai sholat justru kita merasa lega. Karena kita berusaha dan belajar untuk khusyuk, meskipun makom kita masih jauh dari khusyuk, masih jauh dari fokus yang sempurna, masih sangat jauh. Kita belum ada apa-apanya dibandingkan dengan umat-umat Rasulullah yang dekat dengan Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan para aulia atau para ulama yang memang memiliki kedudukan atau makom yang khusus. Maka di dalam kita berupaya dan berusaha untuk khusyuk, hal yang harus kita lakukan itu adalah salah satunya kesadaran atau menyadari bahwa ketika kita sholat, kita ambil contoh sholat ya, ketika kita sholat, kita berada di dalam sebuah zona yang aman, kita berada di dalam sebuah zona yang nyaman, dan kita berada di sebuah zona yang utama. Karena tugas utama kita hakikatnya adalah untuk menyembah, mengingat,
berzikir, mengabdi kepada Allah. Dan salah satu bentuk pengabdian kita adalah sholat itu tadi. Ketika kita menyadari bahwa ketika kita berada di dalam sebuah ruang lingkup sholat, itu kita aman, kita nyaman, kita benar, kita utama, kita hakiki, maka kita akan sangat nyaman dan kita akan sangat enjoy di dalamnya. Tidak ada ketergesa-gesaan, tidak ada kita membaca lafaz sholat dengan dilarang, ya, tidak ada kita dengan sholat terburu-buru, ingat sesuatu, ingat ini, ingat itu. Padahal kita tahu bahwa pekerjaan-pekerjaan, hal-hal lain itu hanya bagian dari bonus hidup di dunia ini. Itu. Atau ini bulan Ramadan, bulan puasa. Ketika kita melaksanakan puasa, kita sadari penuh bahwa puasa yang kita jalani itu adalah perintah agama yang mana disampaikan oleh Rasulullah disampaikan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Maka secara tidak langsung Allah sudah memerintahkan kita umat Rasulullah untuk puasa, dan itu adalah sebuah kewajiban. Kita sadari itu bahwa ketika kita puasa, kita sedang melaksanakan sebuah perintah yang nyaman, yang aman, yang utama, yang memang hakikatnya kita diciptakan untuk melakukan persembahan diri kepada Allah. Sehingga dengan kesadaran itu yang puasa bukan hanya mulut kita, bukan hanya lapar dan dahaga kita, tapi lisan kita puasa dari tidak menggunjing atau membicarakan hal-hal buruk. Telinga kita puasa dari tidak mendengarkan hal-hal buruk. Mata kita puasa dari tidak memandang hal-hal buruk. Seluruh tubuh kita, seluruh unsur yang ada di dalam diri kita puasa. Dan kita sadari penuh bahwa puasa itu adalah perintah dari Tuhan. Nah, ketika kita berada di dalam sebuah ruang lingkup puasa, rasa lapar, rasa haus, rasa lemas, itu kita sadari betul bahwa itu adalah sebagai sebuah bentuk penguatan iman dan pelunturan dosa. Sehingga lapar, dahaga, haus bukan sesuatu yang berat sekali, karena memang kita sadar betul bahwa itu adalah sebuah proses pembersihan diri kita. Jadi kesadaran atau apapun ketika Anda berzikir, ketika Anda berbuat baik, bahkan ketika Anda bekerja sekalipun, ya kan, Anda niatkan, Anda sadari bahwa bekerjanya Anda adalah untuk memenuhi kewajiban Anda mencari nafkah untuk keluarga Anda. Sehingga munculnya Anda berada di dalam sebuah kesadaran atau ruang lingkup cara bekerja yang benar dan menjauhi hal-hal yang tidak benar. Ya, menjauhi sesuatu rizki atau pendapatan yang subhat, yang tidak jelas haram halalnya, menjauhi perkara-perkara apalagi yang haram, Anda jauhi betul itu. Nah itu. Nah, ketika kita sudah muncul ruang kesadarannya, ruang pengakuannya bahwa kita adalah seorang hamba, kita adalah makhluk yang diciptakan dan sudah selayaknya kita mengabdi kepada yang menciptakan, meskipun yang menciptakan tidak butuh kita, karena sesungguhnya kita yang butuh kepada Tuhan. Nah, ketika kita sudah menyadari itu, maka yang muncul adalah sebuah ruang kebebasan di dalam diri kita, di dalam hati kita. Hati kita benar-benar bebas meluapkan cinta, bebas bertangis ria karena rindu yang dalam, dan kerinduan itu sangat indah. Bebas betul, dan kita tidak akan terikat oleh urusan-urusan dunia, kepentingan-kepentingan dunia, atau kepentingan-kepentingan yang ada di luar tubuh kita, atau bahkan kepentingan yang ada di dalam jasad kita, karena kebebasan itu adalah kebebasan ruh, kebebasan hati. Itu. Jadi kita tidak akan terikat oleh kepentingan-kepentingan dunia apapun, walaupun secara pekerjaan, secara hidup berkemasyarakatan, secara disiplin keilmuan, ada ikatan-ikatan di sana, ada peraturan, ada hukum-hukum, ada sesuatu yang mengikat. Tapi yang mengikat itu sebatas
logika dan keadaan jasmani kita, bukan ruh kita. Nah, ketika kesadaran itu muncul, ruh kita bebas. Kalaupun kita berurusan dengan pekerjaan, mencari nafkah, berurusan dengan misalnya perkara bisnis, ya, perkara mencari makan, perkara aturan, perkara syarat-syarat tentang laku keilmuan, itu hanya ikatan-ikatan yang sifatnya logika dan fisik saja, dan tidak akan sedikit pun mempengaruhi kebebasan hati dan kebebasan ruh Anda. Itu sahabat sekalian, ayo kita sadari betul bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan, bahwa kita ada yang menciptakan, ya. Kita jangan sampai kemudian kita beranggapan bahwa kita itu ada dengan sendirinya, dan ketika sudah mati selesai hilang. Bukan, tidak ada hilang, ya. Yang dimaksudkan kosong di situ adalah kosong yang bermuara pada titik ketuhanan. Keberadaan kita itu bermuaranya memang pada satu titik, yaitu ketuhanan Allah. Nah, ketika kita meninggal, maka ruh kita hidup, dan kita mempunyai sebuah jalan di mana laku-laku yang kita jalani selama kita hidup ini akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan sebelum ruh kita kembali kepada kesucian Tuhan, sebelum kita menyatu dengan rumah kita yang sebenarnya, yaitu rumahnya Nabi Adam dan Siti Hawa, surga. Itu sahabat sekalian, semoga bermanfaat dan selamat menunaikan ibadah puasa. Ini sudah mulai menginjak di minggu-minggu terakhir menjelang 30 hari atau 1 bulan berpuasa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jika berkenan bantu like, komen, share, dan subscribe. MGM bersemangat. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.